Nama saya Urfan dengan NPM 24081070701038. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan laporan yang telah saya susun untuk memenuhi tugas basis data. Adapun tugasnya ialah mengubah IRD pemesanan makanan online menjadi tabel basis data relasional. Adapun deskripsi tugasnya, tugas akan dikerjakan secara individu dan soal nomor 1 ditujukan kepada mahasiswa dengan absen ganjil dan nomor 2 kepada mahasiswa dengan absen genap. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan absen ganjil, yang berarti saya akan mengerjakan nomor 1. IRD yang diberikan dapat kita lihat di sini. Dari IRD ini dapat kita lihat bahwa ia memiliki 6 entitas, yaitu member, ongkir, pembayaran, pemesanan, detail pemesanan, dan juga makanan. Dari setiap entitas tersebut, ia memiliki banyak atribut dan pastinya ia memiliki primary key dan juga foreign key. Lalu, adapun langkah-langkah dalam mengerjakan tugas ini. Pertama, kita akan membagikan atau memisah-misahkan IRD tersebut ke beberapa bagian. Nah, pada kesempatan ini saya akan memisahkannya berdasarkan entitas-entitasnya. Jadi, akan terdapat 6 bagian terpisah nantinya. Lalu, tiap-tiap bagian akan kita transformasikan ke dalam tabel. Nah, jadi setiap satu entitas akan menjadi satu tabel nantinya. Dalam proses pengerjaan, kita akan menggunakan SAMPP. Baik, berdasarkan IRD yang telah kita lihat tadi, yang pertama kita dapat membuat tabel member yang dimana 7. Nah, namun saya menambahkan satu lagi, yaitu masa berlaku untuk menampilkan batas expire suatu member tersebut. Lalu dapat dilihat sintaks yang saya gunakan dalam membuat tabel member. Yang pertama ada namanya, yaitu ID member dengan tipe data INT, lalu not null dan auto increment. Nah, untuk pembahasannya dapat dilihat di bawah ini. INT11 yang berarti tipe data bilangan bulat dengan panjang maksimal 11 digit. Jadi kita dapat memasukkan maksimal 11 digit bilangan integer. Lalu ada not null yang berarti kita tidak boleh mengosongkan pilihan tersebut atau wajib kita isi. Lalu ada auto increment, yaitu nilainya akan bertambah otomatis setiap kali data baru ditambahkan. Jadi kita tidak perlu menambahkan secara otomatis. Kita biarkan saja setiap kita next nantinya dia akan tertambah sendirinya. Lalu dapat dilihat di sini ada nama member dengan tipe data varchar various character, yaitu dimana varchar sendiri ialah menyimpan berbagai macam jenis karakter, baik angka, huruf, dan juga simbol-simbol. Varchar di sini memiliki 50 yang artinya maksimalnya 50 karakter. Lalu juga not null yang sama seperti tadi, harus diisi, tidak boleh kosong. Lalu ada password varchar 30 not null juga sama seperti di atas. Instansi varchar 40 not null juga sama seperti di atas. Email varchar 40 not null sama seperti di atas. Nomor telepon di sini bisa saja INT, tapi kita juga menggunakan varchar untuk mengantisipasi adanya strip nantinya, atau plus 62 sebagai contoh. Lalu ada alamat varchar sama seperti sebelumnya, maksimal 100 karakter dan juga not null, yaitu harus diisi. Lalu ada masa berlaku date not null, yang dimana date di sini menyimpan tanggal masa berlaku keanggotaan dalam format tahun, bulan, hari, dan dia juga not null yang berarti wajib diisi. Ada di sini saya tambahkan not untuk memperjelas atribut yang saya tambahkan, yaitu masa berlaku. Lalu tabel selanjutnya ada
tabel ongkir. Dapat kita lihat tabel ongkir sendiri memiliki 3 atribut dengan satu primary key-nya. Adapun sintaks dari tabel ongkir sendiri dapat kita lihat ada ID ongkir INT11 not null auto increment. Sama seperti di atas, penjelasannya INT11 adalah tipe data yang kita dapat isi dengan bilangan integer yang maksimal ada 11 digit karena kita taruh 11. Lalu ada not null yang artinya tidak boleh kosong, wajib isi, dan juga ada auto increment. Sama seperti sebelumnya, adalah nilainya akan bertambah otomatis setiap kali data ditambahkan. Lalu ada daerah varchar 50 not null juga sama seperti sebelumnya, yaitu menyimpan. Adapun atribut ini berguna untuk menyimpan nama daerah dengan panjang maksimal 50 karakter. 50 various karakter seperti yang telah kita tulis di atas. Lalu juga not null, tidak boleh kosong. Dan yang terakhir ada harga yang memuat tipe data INT yang berarti dapat menyimpan harga ongkir dalam bentuk bilangan bulat. Nah, maksimalnya ada 11 juga seperti tadi, juga not null yang dimana harus diisi, tidak boleh kosong. Lalu ada tabel pemesanan atau order. Saya di sini membuat dalam sintaks ini saya menulisnya dalam kata orders. Jadi pada SMPP sendiri kita dapat dilihat di dalam ini sintaknya. Kita akan create table dengan nama tabelnya orders. Lalu untuk penjelasan sintaknya dapat dilihat pertama ada ID order atau ID pemesanan dengan tipe data INT, dan dia juga not null dan auto increment. Di mana INT sendiri sama seperti tadi adalah tipe data bilangan bulat dengan panjang maksimal 11 digit. Lalu ada not null, tidak boleh kosong, auto increment, nilainya akan bertambah otomatis setiap kali ada pemesanan baru. Lalu ada tanggal order, date not null. Seperti yang kita tahu juga, date akan menyimpan tanggal pesanan dibuat dan not null harus diisi. Nah, tanggal pengembalian date not null sama seperti di atas. Date menyimpan tanggal pengembalian jika ada, dan not null harus diisi. Lalu jumlah order INT 8 not null. INT 8 menyimpan jumlah barang yang dipesan dengan bilangan integer maksimal 8 digit. Lalu ada not null yang berarti harus diisi. Lalu ada ID member INT 11 not null. Nah, INT 11 menghubungkan INT sama seperti sebelumnya juga. INT 11 adalah di sini berguna untuk menghubungkan pesanan dengan tabel member, yaitu pelanggan yang memesan. Lalu ada not null yang harus diisi. Lalu ada status enum yang berisi 3 parameter, bisa sedang diproses, dalam pengiriman, dan selesai, dan juga not null. Enum sendiri menentukan status pesanan dengan pilihan sedang diproses, dalam pengiriman, atau selesai, dan not null harus memiliki salah satu dari di atas yang tadi. Jadi harus ada dari 3 pilihan tersebut. Lalu ada alamat tujuan, teks, dan not null. Nah, teks ini berguna untuk menyimpan alamat pengiriman pesanan, dan not null sama juga harus diisi. Lalu total belanja INT 8 not null. Nah, INT 8 sama adalah bilangan bulat tipe integer yang maksimalnya 8 digit karena kita taruh 8. Not null harus diisi. Lalu ada ID ongkir INT 11 not null. INT 11 sama seperti sebelumnya ialah bilangan integer yang pada atribut ini menghubungkan pesanan dengan tabel ongkir untuk menyimpan biaya pengiriman, dan ia juga null, itu harus diisi. Lalu ada primary key pada tabel ini yang menjadi primary key adalah ID order atau ID pemesanan. Nah, ID order dijadikan sebagai primary key, artinya setiap pesanan harus memiliki ID yang unik dan juga not null.
Jadi harus diisi. Lalu ada key, yang menjadi key di sini adalah ID member. Menandakan bahwa kolom ID member dijadikan indeks untuk pencarian cepat. Lalu ada untuk key juga ada key ID ongkir. ID ongkir menandakan bahwa kolom ID ongkir juga dibuat indeks untuk pencarian cepat. Lalu ada foreign key, yaitu ID member yang referensinya atau diambil dari tabel member. Nah, di sini. Nah, ID member. Jadi ia menghubungkan ID member di tabel orders dengan ID member di tabel dia sendiri, yaitu tabel member. Jika ada pesanan, maka harus ada data pelanggan terkait di tabel member. Jadi dia harus saling berkaitan. Lalu ada foreign key ID ongkir yang referensinya dari tabel ongkir. Nah, ia sendiri akan menghubungkan ID ongkir di tabel orders dengan ID ongkir di tabel ongkir sendiri. Artinya setiap pesanan memiliki informasi biaya ongkos kirim. Jadi di sini dia akan berkaitan. Lalu ada tabel makanan. Dapat dilihat di sini adalah tabel makanan dengan 1, 2, 4, 5, 6, 7 dengan 7 atribut. Dapat dilihat di sini sintaknya. Kita create table makanan. Kita next saja. Nah, di sini ada ID makanan. Sama seperti sebelumnya, dia juga INT11, not null, dan auto increment. Dapat dilihat di sini juga sama seperti sebelumnya. Nah, kita next ke tabel detail pemesanan. Di tabel detail pemesanan, dapat kita lihat di sini ada 4 atribut yang dimana sintaksnya juga sama seperti sebelumnya, yaitu ada ID detail pemesanan dengan INT11, not null, auto increment. Di bawah juga seperti itu, sama semua. Nah, kita lupa ke sini saja ke primary key. Nah, ID detail pemesanan digunakan sebagai primary key, sehingga setiap detail pemesanan memiliki ID yang unik dan juga dia tidak null. Nah, kita lanjut saja. Ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran dapat kita lihat bahwa ia ada 7 atribut. Berikut sintaknya. Lagi-lagi juga sebenarnya sama seperti yang sebelumnya, tapi di sini ada sedikit hal yang menarik, yaitu bukti pembayaran timestamp not null default current timestamp on update current timestamp. Nah, timestamp sendiri ya akan menyimpan waktu pembayaran dilakukan. Lalu default current timestamp secara otomatis mencatat waktu saat pertama kali data dimasukkan. Jadi saat pertama kali data dimasukkan, dia akan dengan sendirinya mencatat waktu tersebut. Lalu ada on update current timestamp yang dimana dengan sendirinya akan mengupdate atau memperbarui setiap kali ada perubahan pada record, pada tiap barisnya. Lalu yang di bawah ini juga sama seperti sebelumnya, ada metode pembayaran INAM yang memberikan beberapa opsi seperti tunai, card debit, dana kris, OVO, dan dia harus diisi dengan pilihan tersebut. Lalu ada ID order yang menjadi foreign key merujuk ke tabel order. Nah, di sini berarti di tabel pembayaran otomatis akan berhubungan dengan tabel order. Nah, lalu ada tanggal pembayaran yang date not null. Nah, date menyimpan tanggal pembayaran dan not null harus diisi. Lalu ada nominal pembayaran not null, INT11 not null, lalu keterangan varchar 50 not null, sama saja. Lalu ada primary key di sini. Yang menjadi primary key adalah ID pembayaran. ID pembayaran digunakan sebagai primary key sehingga setiap pembayaran memiliki ID yang unik. Lalu ada key kunci atau key ID order yang membuat indeks untuk ID order agar pencarian data lebih cepat. Nah, di sini ada constraint pembayaran yang dimana ID order harus merujuk ke ID order di tabel order. Nah,
yang berarti ID order sini sudah tidak menjadi primary key, karena primary key yang ada di tabel order di sini dia akan menjadi foreign key. Di sini akan jadi foreign key. Lalu ini memastikan bahwa pembayaran selalu terkait dengan pesanan yang valid. Jadi di sini juga akan memastikan kalau dia sama-sama terkait satu sama lain. Nah, pokoknya yang harus kita ingat aja kayak sama-sama sebelumnya. Yang pertama ada kalau INT itu bilangan bulat. Habis itu kita tengok di dalam kurung ini berapa, berarti itu batasan kita bisa isi. Lalu ada not null. Kalau not null itu berarti kita harus wajib mengisinya, tidak boleh kosong. Dan auto increment itu tidak perlu kita isi karena dia akan terurut secara sendirinya. Lalu mungkin itu adalah hal yang akan diulang-ulang saja di sini. Jadi menurut saya itu adalah hal yang yang semestinya kita pahami di sini. Dan selanjutnya ada primary key yang juga harus kita pahami, yaitu di satu tabel mesti ada suatu primary key yang dimana primary key itu dia unik dan not null. Jadi primary key itu yang membuat dia beda dengan data-data lainnya. Lalu setelah kita membahas sintak-sintak yang kita gunakan, berikut ada contoh yang dimana dari tabel-tabel tersebut jika kita gunakan, jika kita isi data-datanya, dapat dilihat di sini dengan query select bintang from nama tabel. Nah, yang pertama dapat dilihat di sini contoh dari tabel member, lalu ada tabel ongkir, tabel order atau pemesanan, makanan, dan detail pemesanan. Dan juga yang terakhir ada pembayaran. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa sekalian bahwasanya setiap tabel ini ia akan berkaitan satu sama lain. Jika kita mengisinya di tabel 1 begini dan di tabel selanjutnya berbeda, contohnya, nah di sini kita contohnya seperti yang dilihat tadi, ada ID member. Nah, kalau ID member di sini kita taruh 1 dan 2, di tabel member kita taruh 1 dan 2, lalu di tabel order atau pemesanan kita taruh 3 dan 4, sementara di tabel member sendiri belum ada 3 dan 4, maka dia akan memunculkan error atau tidak bisa dibaca. Mungkin sekian yang dapat saya